Bismillah, kita mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, kajian Ahad pagi di Masjid Baitur Rahmah Mojosongo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan kenikmatan yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermajelis ilmu di kesempatan yang pagi yang penuh barokah ini, insyaallah ta'ala. Kita memohon kepada Allah semoga dengan berusaha semangat dan istiqomah di dalam menempuh jalan ilmu, kita berharap semoga Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Kita berharap dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, semoga kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para ikhwan dan akhwat, tema pada kesempatan pagi ini tema yang insyaallah bermanfaat. Tema yang spesial, sebagaimana yang telah kita ketahui, sebagaimana pamflet yang sudah tersebar. Tema kajian kita pada kesempatan ini apa? Hijrah cinta. Teman-teman sudah hijrah cinta belum ini? Kira-kira sudah berhijrah cinta belum? Apa sebenarnya maksud dari hijrah cinta di sini? Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu hijrah cinta? Kira-kira butuh enggak cinta itu untuk berhijrah? Iya, kita sangat butuh untuk berhijrah dari cinta yang ternoda untuk meraih cinta yang suci. Kita sangat butuh untuk berhijrah dari cinta yang semu untuk meraih cinta yang hakiki. Kita ingin berhijrah dari cinta yang membutakan mata hati untuk meraih ridho ilahi. Dua kata, yaitu hijrah dan cinta, adalah pembahasan yang sangat menarik, sebuah topik yang memikat, terutama di kalangan pemuda. Sekarang kan trennya hijrah ya, trennya anak hijrah, pemuda hijrah. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah cinta itu? Untuk memahami arti dari hijrah cinta, maka kita perlu untuk memahami
apa itu hijrah dan apa itu cinta, sehingga kita bisa memahami makna hijrah cinta dengan baik. Yang pertama para ikhwan dan akhwat, hijrah secara bahasa hijrah artinya adalah at-tarku wal intiqal. Hijrah artinya adalah secara bahasa meninggalkan dan berpindah. Apa ikhwan? At-tarku wal intiqal, meninggalkan sesuatu, berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu makna hijrah secara bahasa. Dan yang kita bahas di sini adalah hijrah cinta. Kalau hijrah secara umum itu artinya adalah berhijrah, berpindah dari maksiat menuju ketaatan, sehingga berhijrah meninggalkan dosa. Hijrah itu apa teman-teman? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak Allah suka. Setelah kita ngaji menuntut ilmu, ternyata kok paham ya. Oh ternyata ini enggak boleh. Oh ternyata ini melanggar syariat. Itu barokahnya ilmu, bisa memberikan petunjuk kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Dengan thalabul ilmi akan dapat menunjuki kita mana yang Allah cintai dan mana yang Allah benci. Sehingga ini makna dari hijrah ya. Jika kita mengetahui Allah tidak menyukai sesuatu, maka segera kita tinggalkan. Dan hijrah yang bermakna ini ikhwah, ini adalah akan Allah buka sampai hari kiamat kelak. Akan Allah buka sampai matahari terbit dari arah barat. Hijrah ini akan senantiasa terbuka selama nyawa belum berada di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, ya di tenggorokan, maka hijrah ini sudah tertutup. Inilah hakikat hijrah yang sebenarnya, yang hakiki, yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi SAW, hakikat orang yang berhijrah itu enggak hanya sekedar pindah tempat, enggak sekedar pindah tempat. Akan tetapi hakikat orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan segala apa yang Allah larang. Mungkin dulu pas belum ngaji ya, nggak tahu kalau pacaran Islami itu terlarang. Ada nggak pacaran Islami? Ada nggak? Nggak ada ya. Pacaran ala aktivis ada? Aktivis pengajian ada nggak mbak? Adanya pacaran Islami itu adalah setelah akad nikah, itu baru indahnya pacaran setelah menikah. Kalau setelah ngaji ternyata kita paham Allah tidak suka dengan apa? Contohnya Allah tidak suka dengan musik. Musik yang mengajak kepada hawa nafsu, yang mengajak kita untuk melalaikan Al-Quran. Maka setelah kita mengetahuinya,
maka kita tinggalkan. Setelah kita ngaji, paham ternyata Allah tidak menyukai rokok, dalam artian rokok itu diharamkan dalam syariat. Kenapa? Karena bermadarat, la dharara wala dirar. Ini hakikat hijrah, ikhwah. Sehingga tugas kita sebagai seorang muslim dan muslimah berusaha mengetahui apa saja yang Allah tidak sukai, apa saja yang Allah haramkan dalam syariat ini. Setelah kita mengetahui apa saja yang tidak Allah sukai, maka segera kita tinggalkan. Segera kita berpindah mencari ganti yang lebih baik. Itulah hijrah. Kemudian apa arti cinta? Setelah kita mengetahui makna hijrah secara umum ya, secara global, sekarang apa itu definisi cinta? Banyak orang yang mencoba untuk mendefinisikan arti cinta. Banyak yang mencoba untuk mendefinisikannya, untuk menguak misteri cinta. Berusaha untuk membuka tabirnya, berusaha untuk meraba-raba apa yang tersembunyi di balik cinta. Masing-masing ada yang mendefinisikan ya, cinta itu banyak mengingat, cinta itu apa? Gerakan hati dan definisi lainnya. Ya. Namun kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa beliau? Beliau adalah ulama pakar hati. Beliau mengatakan, ya, mendefinisikan arti cinta, kata beliau, la tuhaddul mahabbatu bihaddin awdah minha, fal hududu la taziduha illa khafa'an wa jafa. Ini menurut beliau Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasannya ikhwah, ternyata cinta itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Bahkan kata beliau, bila cinta itu didefinisikan, maka tidak akan menghasilkan, melainkan malah menambah kabur. Menambah kabur makna cinta itu sendiri, dan semakin kabur. Sehingga kata beliau rahimahullah, apa itu arti cinta? Fahadduha wujuduha. Kata Imam Ibnu Qayyim, definisi dari cinta ya keberadaan cinta itu sendiri. Ya keberadaan cinta itu sendiri. Wala tusaful mahabbatu biwasfin athhar minal mahabbah. Cinta tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang lebih jelas daripada perasaan cinta itu sendiri. Ini beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salihin. Sehingga biarlah cinta itu dirasakan oleh orang yang merasakannya. Karena definisinya tergantung dari apa orang yang merasakannya. Dan gambarannya itu juga tergantung dari orang yang mampu menggambarkannya. Jadi kita jangan pusing-pusing arti cinta itu apa. Ya, cinta itu ya keberadaan cinta itu sendiri, dan yang bisa menguraikan, mendefinisikan adalah yang tergantung dengan perasaan orang yang mencintai tersebut. Ini kita sudah paham ya, apa arti hijrah dan apa arti cinta. Nah, dari penjelasan ini maka bisa kita simpulkan bahwa arti dari hijrah cinta adalah meninggalkan
dan berpindah dari cinta yang salah menuju cinta yang benar. Berpindah dari cinta yang buruk menuju cinta yang baik. Berpindah meninggalkan cinta yang negatif menuju cinta yang apa? Positif. Berpindah meninggalkan cinta yang semu untuk menuju cinta yang hakiki, cinta yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini ya sudah bisa dipahami apa makna dari hijrah cinta. Jadi berpindah dari hijrah apa cinta yang salah, cinta yang buruk, cinta yang negatif, cinta yang semu untuk meraih cinta yang positif, yang baik, yang hakiki. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita, ikhwan dan akhwat, apa sih cinta yang semu itu? Apa sih cinta yang negatif itu? Jangan-jangan kita mencintai sesuatu yang negatif. Apa sih cinta yang buruk itu? Maka kita di sini insya Allah akan membahas 3 inti dari cinta yang semu. Ada 3 inti, yaitu apa? Cinta yang membutakan mata hati. Apa saja cinta yang membutakan mata hati? Karena dampak dari cinta buta itu sangat fatal. Kisah akhir dari cinta yang semu, yang membutakan mata hati, kita lihat kisah cinta Majnunu Laila, seorang yang tergoda-goda dengan Laila. Bagaimana ia tersiksa dengan sebab cinta butanya kepada Laila. Padahal kalau pas waktu kecil itu mengembala bareng ya, main bareng, tapi ternyata ketika mau menikahi tidak direstui oleh ayahnya dari Laila, sehingga menikah dengan pemuda lain. Ya, padahal sudah kasmaran, sudah mabuk cinta. Akhirnya apa? Ya akhirnya ia tersiksa, merana hidupnya karena tidak bisa meraih cintanya. Ini cinta buta kepada wanita. Seperti cintanya siapa? Majnunu Laila. Yang kedua, di antara cinta yang semu, cinta yang bisa membutakan mata hati adalah cinta harta. Kita lihat bagaimana akibat yang tragis dari apa? Cinta buta terhadap harta. Siapa yang bisa memberikan contoh? Teman-teman, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, contoh dari binasa karena cinta buta terhadap harta. Ya, sahih, mumtaz, barakallahu fiik. Kita lihat Qarun karena cinta semunya, cinta butanya terhadap harta, Allah tenggelamkan ke dalam bumi berserta seluruh hartanya. Bahkan sehingga apa? Sehingga sekarang kalau kita dapat harta yang dipendam di belakang rumah, itu namanya harta karun ya. Padahal si Qarun ini di negara mana? Negara mana, Mas? Negara Mesir. Ya, Mesir kan ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman gitu ya.
Kita lihat bagaimana efek yang negatif, efek yang membuat si Qarun binasa karena ia cinta buta terhadap harta. Ini yang kedua. Yang ketiga, cinta semu yang membutakan mata hati adalah cinta tahta. Cinta apa? Tahta. Tahta itu apa, Mas? Apa? Jabatan, kedudukan, kekuasaan. Naam, sahih, mumtaz. Ya. Seperti besok tanggal berapa? Tanggal 9. Nyoblos apa, Mas? Nyoblos apa nanti? Nyoblos, Masya Allah. Oh, Kalimantan. Oh, enggak punya. Orang Kalimantan ternyata. Kita lihat, cinta buta terhadap tahta itu bisa menghalalkan apa saja untuk meraih tahta dan kekuasaan. Kalau dalam sejarah kita lihat binasa karena cinta tahta. Siapa? Fir'aun. Fir'aun karena cinta butanya terhadap kekuasaannya, terhadap tahtanya, akhirnya Allah tenggelamkan di lautan karena cintanya terhadap tahta. Kalau Qarun tadi kan tenggelam ke bumi ya, karena cinta harta. Kalau ini Fir'aun tenggelam di lautan karena cinta tahta. Lah Majnunun Laila tenggelam di mana? Kalau Qarun kan tenggelam di bumi bersama hartanya. Kalau Fir'aun tenggelam di lautan bersama pasukannya. Lah Majnunul Laila tenggelam di mana? Iya, tenggelam dalam perasaannya, Masya Allah. Tenggelam dalam perasaannya. Hati-hati syabab, hati-hati ya para ikhwah, para pemuda. Ya, ujian terbesar dari pemuda itu adalah cinta buta terhadap wanita. Ya, yang ini insya Allah menarik pembahasannya. Ini semua adalah 3 cinta semu, 3 cinta yang membinasakan. Cinta buta terhadap wanita, harta, dan tahta. Kalau kita bisa selamat dari 3 cinta buta ini, maka kita akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Baru saja ada berita KPK menangkap seorang menteri. Kenapa itu? Apa kurangnya menteri ya? Sudah kaya kan ya? Ditangkap KPK. Itu karena apa? Cinta buta terhadap harta. Sampai beli jamnya harganya mahal, ya, belanja tas yang mahal, belanjanya di Amerika. Ini cinta semu, wanita, harta dan tahta. Sedangkan cinta yang hakiki, bagaimanakah cinta yang hakiki? Apa contohnya? Contoh cinta yang hakiki adalah seperti cintanya Hamzah, Ja'far, ya, Ja'far bin Abdul Muthalib ya, dan juga apa? Handolah. Kita lihat cintanya Hamzah, Ja'far, Handolah itu gugur dengan mulia karena cinta sejatinya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah cinta hakiki. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah yang berbuah manis sehingga apa? Syahid di jalan Allah. Alangkah bedanya antara siapa tadi? Majnunul Laila, Qarun, Fir'aun jika dibandingkan dengan Hamzah, Ja'far, Handolah. Sekarang akan kita bahas satu persatu cinta semu agar kita berhijrah sebenarnya, dari berhijrah dari cinta semu ke cinta yang hakiki.
Yang pertama adalah cinta buta kepada wanita. Ini nggak hanya menimpa yang bujangan saja loh ya, nggak cuma menimpa yang jomblo. Yang berkeluarga pun bisa nggak terkena cinta buta terhadap wanita? Bisa mas? Bisa. Buktinya rumput tetangga terlihat lebih hijau. Na'udzubillah ya. Hati-hati ya. Cinta buta kepada wanita. Sebenarnya ayuhal ikhwah wal akhwat, cinta wanita itu sebenarnya adalah fitrah. Adalah tabiat manusia. Sehingga yang menjadi masalah kita di sini adalah bagaimana memanajemen perasaan cinta tersebut. Karena apa? Cinta dengan lawan jenis itu fitrah manusia. Jadi sekedar jatuh cinta itu hal yang ya fitrah. Itu tabiat manusia yang mana kita pun gak bisa menolaknya. Justru kalau gak tertarik dengan lawan jenis itu perlu dipertanyakan, perlu diperiksa ya mas ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kita lihat ini yang pertama. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan seperti minan nisa. Allah menyebutkan yang pertama apa? Wanita. Minan nisa. Jadi ini fitrah ya. Namun yang perlu kita waspadai adalah cinta buta terhadap wanita. Contohnya apa mas? Cinta buta terhadap wanita. Contohnya adalah mencintai istri tetangga. Boleh gak? Gak boleh. Ini harus yang apa? Diwaspadai. Mencintai suami tetangga. Nah, cinta buta ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya penting sekali ada pembahasan khusus tentang al-ishqu. Al-ishqu itu apa? Mabuk cinta, kasmaran, kesemsem apalagi. Itu artinya al-ishqu. Al-ishqu adalah apa? Mabuk cinta. Cinta buta. Ini yang harus kita waspadai ayuhal ikhwah. Karena apa? Karena dampaknya sangat fatal, sangat menyiksa ya. Para ulama menjelaskan kita harus waspada dari cinta buta terhadap wanita. Kenapa? Karena ternyata al-ishq ya, itu penyakit yang berbahaya. Yang mana virus hati ini ya, virus hati yang mengatasnamakan cinta ternyata telah memakan banyak korban. Sering kita mendengar seorang remaja nekat bunuh diri karena putus cinta. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan bahtera rumah tangga bisa hancur karena cinta terlarang di dalamnya. Ya. Itu tadi seperti apa? Majnunun Laila. Kita lihat kisahnya Qais dengan Laila. Ya. Maka yang perlu kita waspadai di sini, cinta buta terhadap wanita itulah yang dinamakan dengan mabuk cinta atau kasmaran. Nah, maka ini makna dari al-ishqu
Al-ishqu itu adalah ujbul muhib bi mahbubihi au ifratul hub, yang artinya adalah kekaguman seorang pecinta pada orang yang dicintainya. Artinya apa? Ifrat itu terlalu berlebihan dalam mencinta. Dan ini adalah penyakit hati yang para ulama menjelaskan sulit obatnya, ya. Susah apa? Obatnya. Karena apa, ayuhal ikhwah? Karena kita ketahui sudah menjadi rahasia umum betapa banyak al-ishqu di sini menjerumuskan orang soleh menjadi rusak. Betapa virus cinta ini membuat seseorang berani menerjang hal-hal yang diharamkan, berani melakukan hal-hal yang tabu, yang malu untuk dilakukan. Sampai-sampai itulah ada pepatah, cinta itu buta karena membutakan mata hati. Cinta buta berarti aturan agama sudah nggak dilihat lagi. Bahkan ada yang mengatakan cinta itu buta, ya, karena cinta sehingga kotoran ayam jadi apa, Mas? Jadi coklat, ya, sehingga yang buruk kelihatan indah. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hawaituki id aini 'alaiha ghisyawah falamma injalat qata'tu nafsi alwamuha. Ciri-ciri dari cinta buta, kata beliau, adalah kecintaanku kepadamu telah menutup mataku. Namun ketika cinta itu terlepas, maka semua aibmu itu menampakkan diri. Jadi kalau seorang pemuda mencintai seorang akhwat, mabuk cinta kasmaran, itu melihat seolah akhwat tersebut gak punya aib, gak punya kekurangan. Karena apa? Karena mabuk cinta inilah yang telah menutup mata hatinya. Nah, biasanya orang yang pacaran yang kelihatan baik-baik semua. Tapi nanti kalau sudah akad nikah, maka akan apa? Terlihat terbongkar semuanya. Ya. Sehingga ada sebuah syair yang mengingatkan kita agar tidak terjatuh dari cinta buta. Seorang penyair mengatakan, ia larut dalam gelombang cinta yang membara, dan ketika cintanya surut, ia tidak berdaya. Gelombang ombak ia tak sangka sebagai riak, saat menggulung ia tenggelam berteriak. Dia berharap dosanya itu tersisir, namun ternyata akibat cinta tersebut ia tak sanggup lagi berpikir. Ya, karena cinta buta, cinta yang semu inilah kita harus memahami, cinta itu bukanlah dengan bunga mawar yang diberikan sambil apa, Mas? Kalau ada pemuda bawa bunga mawar kasih ke akhwat, biasanya meletakkan sambil apa? Berlutut. Ya. Cinta itu bukan dengan coklat dalam bentuk bingkisan pita. Sudah dapat coklat belum? Belum ya? Sudah.
Hati-hati. Apalagi na'udzubillah ya. Ini na'udzubillah. Pemuda zaman sekarang yang tidak ngaji itu berpendapat cinta itu adalah dengan melepas sesuatu yang suci. Waliyadzubillah. Maka di sini kita harus memanajemen perasaan kita. Ya, karena kita ketika bergaul dengan lawan jenis harus kita manajemen. Terus bagaimana Ustaz? Tadi cinta dengan lawan jenis itu fitrah. Kita nggak kuasa menolaknya. Itulah yang menjadi pertanyaan ketika cinta menyapa, bagaimana sikap kita. Karena ternyata gejolak cinta inilah yang menjadikan kita galau, gelisah, pikiran terusik, bahkan jadi meriang, merindukan, menunjukkan kasih sayang. Prestasi menurun, produktivitas menurun. Fi'lan ya syabab. Jadi ujian berat bagi pemuda. Kita lihat betapa banyak orang yang mampu berpuasa ya, menahan ya, tidak makan seharian penuh, mampu berpuasa. Betapa banyak orang yang mampu sholat malam semalam suntuk. Banyak orang yang bisa bekerja keras seharian penuh, akan tetapi dia belum tentu mampu menahan gejolak cinta. Kita lihat seorang pemuda, seorang laki-laki dengan kegagahannya, dengan kebesarannya, jalannya tegak, gagah ya, ototnya kekar menopang tubuhnya. Laki-laki yang bibir dan lidahnya itu berbicara lantang, namun ketika bertemu dengan pujaan hatinya, seolah-olah melemahlah badan-badannya, seolah-olah lepaslah sendi-sendinya, sehingga ia bibirnya menjadi kaku, tidak bisa berbicara. Inilah gejolak cinta. Kita lihatlah akhwat wanita dengan segala kemanjaannya, tatkala bertemu dengan sang tumpuan hatinya, pipinya yang merah semakin memerah, jangan semakin menghijau ya. Pandangannya yang menunduk semakin nunduk. Akan tetapi curi-curi pandang. Bagaimana jika ada gejolak cinta seperti ini? Karena benar loh, gejolak cinta ini muncul nggak sengaja. Kita kajian, ternyata apa? Pulangnya bareng berpapasan, melihat sekilas, langsung jatuh cinta. Bisa nggak? Bisa. Apalagi laki-laki itu kan tabiatnya ya mudah jatuh cinta, ya kan? Lihat wanita yang sesuai dengan hatinya jatuh cinta. Tapi kalau wanita biasanya agak lama ya, nggak seperti ikhwan gitu ya. Ikhwan kan mudah jatuh cinta. Kalau akhwat harus diperjuangkan dulu ya, harus dekati dulu gitu. Nah, apabila gejolak cinta ini membara, bagaimana sikap kita? Kalau mampu ayuhal ikhwah, maka tentukanlah sikap yang tegas ketika jatuh cinta. Jangan biarkan cinta tersebut menggantung tanpa kejelasan. Tentukan antara dua hal. Apa itu? Halalkan dengan ijab sah. Segera temui bapaknya. Segera ke rumahnya, temui bapaknya. Berani nggak? Berani mas? Saya masih sekolah Ustaz, saya belum kerja gitu ya. Nanti kalau ditanya bapaknya gimana? Nah, kerja di mana? Insya Allah nanti saya kerja kalau sudah menikah gitu ya mas.
Tentukan dengan apa? 2 hal. Halalkan dengan ijazah. Kalau nggak mampu gimana? Kira-kira kita menikahnya masih lama. Ini masih belajar, masih bekerja, kayaknya masih lama. Orang tua belum mengizinkan. Kalau belum mampu segera menikah, maka hal yang berikutnya itu apa? Hilangkan dari pikiran. Mampu nggak kira-kira? Setiap mau mencoba menghilangkan, muncul lagi ketika baca buku, muncul lagi. Bahkan naudzubillah ya, ketika baca Al-Quran yang terbayang-bayang malah wajahnya. Sehingga jika belum mampu segera menikah, maka santai saja, tenang, damai. Kalau lihat temannya sudah menikah, jangan kepanasan ya. Jangan kepanasan. Urusan cinta itu ya setelah kita sudah siap. Santai, tenang, fokus dengan ilmu, fokus dengan pengembangan diri, fokus menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Harapannya adalah agar nanti menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kita fokus, insya Allah hidup ini akan lebih tenang, nggak akan terusik, nggak akan terganggu dengan gejolak perasaan cinta tersebut. Sehingga tentukan antara 2 hal, halalkan dengan ijazah atau hilangkan dari pikiran. Dan jangan coba-coba untuk pacaran, gitu ya. Kenapa? Pacaran itu menghabiskan dan membuang waktu. Pacaran mas itu kenikmatan yang sesaat. Pacaran itu isinya hanya bermain-main hati, karena terlalu banyak yang sakit hati. Ya. Jadi pacaran itu senengnya, mungkin kelihatan senengnya, mungkin hanya di awal saja, gembira ketika menembak terus diterima itu ya. Setelah menembak diterima, setelah itu apa? Ngambek-ngambekan, marah-marahan, bujuk ngambek, bujuk lagi marah lagi, akhirnya putus. Ya. Pacaran bertahun-tahun akhirnya apa? Putus, nggak sampai ke pelaminan. Ya. Apalagi yang tragis apa? Pacaran 5 tahun, 8 tahun, ternyata justru malah bersanding dengan orang lain. Ya, pacaran 5 tahun, ternyata malah jagain jodohnya orang. Jadi gitu ya. Jadi itu hal ikhwah. Apalagi kalau pacaran itu ditikung ya. Sakit nanti nggak ditikung ya? Ya. Kalau tikungan yang syar'i itu gimana? Tikungan yang syar'i itu gimana? Jangan tikungan yang nggak syar'i ya. Mungkin terlambat sehari menghitbah. Wah, ternyata temannya mendahulinya dalam menghitbah. Waduh, terlambat sehari. Berarti belum jodohnya. Iya. Terkadang kan sebagian pemuda itu marah-marah ketika ditikung temannya. Apa alasan Anda marah ketika ditikung? Ya memang sakit hati kalau ditikung, apalagi teman dekat sendiri. Kenapa Anda marah? Bukankah ikatan tersebut tidak resmi? Karena Anda belum salaman dengan bapaknya, gitu ya. Belum salaman, maksudnya belum dinikahkan oleh bapaknya. Sehingga kesimpulannya pacaran tidaklah efektif. Sehingga ikhwah kita lihat realita banyak pemuda di zaman sekarang ini yang banyak yang berkutat dengan masalah hati, masalah cinta ini, masalah perasaan, masalah asmara. Padahal seharusnya seorang pemuda itu seharusnya menyibukkan dalam hal-hal yang bermanfaat. Sibuk thalabul ilmi, sibuk belajar bahasa Arab, sibuk berkarya, sibuk produktivitas, sibuk jadi panitia kajian. Seharusnya seorang pemuda itu
berlomba-lomba untuk memperbanyak karya. Jangan malah apa Mas? Jangan malah berlomba-lomba untuk memperbanyak mantan. Mantanmu berapa? Saya 5, kamu berapa? Kita lihat sejarah ayuhal ikhwah. Muhammad Al-Fatih itu dalam usia 22 tahun itu berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Namun berbeda dengan pemuda zaman sekarang. Kalau pemuda zaman sekarang itu apa? Berpikir keras bagaimana bisa menaklukkan hati sang akhwat. Gitu ya. Udah mencintai akhwat itu udah gimana caranya mendekati PDKT itu ya. Kalau Muhammad Al-Fatih itu marah, di sana ada kaum muslimin yang didolimi marah. Muhammad Al-Fatih mengatakan, saya nggak terima kalau di sana ada kaum muslimin yang didolimi. Berbeda dengan pemuda zaman sekarang, tidak terima dengan seorang akhwat dengan mengatakan saya nggak terima lo mutusin gue begitu saja ya. Kalau pemuda zaman dahulu itu apa? Bersimbah darah, berjihad, memperjuangkan Islam. Hati Mas. Mati lampu ya. Ya, sambil istirahat ya.
Ya. Hah? Gimana dilanjut apa rasanya jawab? Oh, sekarang lanjut sebentar mungkin 5 menit terus nanya jawab. Ini Volumenya untuk lebih dipasang bisa. Ya, Iya. Iya, kita lanjutkan sebentar ayuhal ikhwah sebelum masuk sesi tanya jawab ya. Jadi kita lihat ya realita pemuda di zaman sekarang ini yang berbeda dengan pemuda zaman dahulu. Kalau kita lihat pemuda di zaman dahulu itu bersimbah darah ya dalam perjuangan. Maka pemuda sekarang pun juga bersimbah darah. Tapi bukan dalam perjuangan ya, tetapi bersimbah darah di pojokan kamar. Ya. Ngapain? Menyayat tangannya sendiri alias bunuh diri. Nah, karena apa? Karena ternyata sang pujaan hatinya dilamar orang lain dan ternyata temannya sendiri. Ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan perbedaan pemuda, kebanyakan pemuda zaman dahulu dan zaman sekarang. Ya. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah. Terus ketika kita nggak mampu menikah, ya kan? Tadi kalau nggak mampu segera menikah maka berusaha menghilangkan dari apa? Dari pikiran. Kalau nggak bisa menghilangkan dari pikiran, perlukah kita itu memboking cinta? Karena mungkin sudah sangat ya saking cintanya, perlu nggak memboking cinta? Karena kita lihat sebenarnya laki-laki itu yang bingung mencari cinta. Ya, karena apa? Karena hakikat laki-laki itu mencari. Ya. Berbeda dengan akhwat, berbeda dengan wanita, itu apa? Cemas menunggu cinta. Kenapa? Karena hakikat wanita itu adalah menunggu. Jadi kalau ikhwan bingung mencari cinta, nggak ketemu-temu. Kalau akhwat cemas menunggu, nggak datang-datang, nggak kunjung datang. Ya. Makanya bagaimana ketika terlanjur mencintai namun belum mampu untuk menikahi? Ya, perlu nggak kita booking cinta tersebut? Karena sebagian orang mungkin ada yang mengatakan, ya ukhti, hatiku sudah terpaut dengan ukhti, pokoknya harus menikah dengan ukhti, sehingga insya Allah akan saya nikahi ukhti 5 tahun lagi. Setelah saya lulus kuliah terus dapat kerja. Ya. Gimana ikhwah? Boleh nggak? Ada nggak kira-kira yang janjian nikah 5 tahun lagi? Itu namanya membooking ya. Ya. Kita katakan biarlah mereka yang membooking cinta. Ya, kita nggak perlu, kenapa? Karena itu ternyata menyiksa diri, menyiksa hati. Ya, kita alangkah baiknya menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sibuk berbakti mencari senyum ayah, ya, sibuk menyelesaikan kuliah, ya, sekolah, ya, untuk apa? Membahagiakan orang tua. Jadi nggak perlu membooking cinta. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah sang pencipta kita. Apa janji Allah? Janji Allah sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 26. Apa ikhwah? Surat An-Nur ayat 26. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Wanita-wanita yang buruk, yang keji itu untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Ya. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna
thayyibat. Sedangkan wanita-wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik pula. Surat An-Nur ayat 26. Jadi tidak perlu khawatir masalah jodoh ya. Yang terpenting bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ya keimanan, meningkatkan keilmuan kita. Ya, yakinlah ikhwah bahwasanya apa? Kalau kita baik, insya Allah akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Nah, disinilah ujian keimanan kita. Kita yakin bahwasanya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ya, berarti kalau kita enggak memboking cinta dan belum mampu menikahi, maka sementara apa? Sementara berpuasa dulu. Sementara apa? Berpuasa dari cinta yang ternoda. Ya. Bukan berpuasa ya. Berpuasa menahan makan dan minum lebih mudah ya. Kalau kita berpuasa dari ya tidak makan minum, kita kalau berbuka ketika adzan maghrib, masya Allah, alangkah nikmatnya. Begitu pula nanti kalau seseorang berpuasa dari cinta yang terlarang, cinta yang ternoda, maka alangkah indahnya ketika berbuka nanti. Alangkah indahnya ketika akad nikah nanti. Alangkah indahnya pacaran setelah menikah. Jadi jangan sekali-kali meneguk madu cinta sebelum waktunya. Karena kaidah fikih mengatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu yang belum halal ya, maka apa? Uqiba bihirmani. Maka dia akan diberi hukuman, tidak akan mendapatkan hal tersebut. Ya, jadi jangan terburu-buru jika belum waktunya ikhwah. Ya, contohnya apa? Contohnya kan terburu-buru pengen segera dapat warisan. Akhirnya apa? Bapaknya diracun, ya. Bapaknya diracun, dikasih minum baygon, ya. Nah, itu apa? Al-qatil la yaris. Maka apa? Pembunuh, ya. Pembunuh itu nggak akan mewarisi, nggak akan mewarisi apa? Harta yang dibunuh tersebut. Ya. Jadi kita bersabar. Jika saatnya tiba, maka alangkah apa? Alangkah indahnya. Jadi selamat berbuka nanti, ya. Jadi jangan coba-coba apa ikhwah bermain-main dengan hati wanita. Jangan mengetuk hati wanita jika tidak serius untuk menghalalkannya. Ya, sebuah syair yang bagus ya. Jadi la tatruk babal unsa wa anta la tahmilu haqaiba. Ya, la tahmilu ma'aka haqaibal ihtimam. Ya. Seorang penyair mengatakan jangan berani-berani mengetuk pintu hati wanita jika engkau tidak membawa berkoper-koper perhatian. Ya, karena Pak Ikhwah, pembuktian cinta yang sejati hanyalah dengan menikah. Lam yura lil mutahabaini mislun nikah. Tidak diketahui hal yang lebih bermanfaat bagi orang yang saling mencinta ya seperti apa? Seperti menikah gitu. Sehingga ayuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah, itu adalah hijrah cinta yang pertama ya, cinta yang semu, yaitu cinta buta terhadap wanita. Wallahu taala a'lam. Sebenarnya masih ada ya hijrah dari cinta semu, cinta buta terhadap harta dan tahta ya. Namun karena waktu tidak memungkinkan,
kita cukupkan dan akan kita buka sesi tanya jawab. Ya, tafadhol silahkan, barangkali ada yang pengen tanya langsung atau dengan kertas, kita persilahkan. Ya. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Ustadz kalau seseorang menyukai seorang wanita, tetapi wanita tersebut malah memilih orang lain, padahal dahulu berbicara tidak akan sama orang lain, bilangnya apa? Satu hati. Maka jawabannya apa? Selama janur kuning belum melengkung gitu ya. Maka ini ikhwah, jadi kalau belum ada ikatan resmi ya. Kalau sekarang kan ya sebelum dihitbah, kalau sudah dihitbah kan nggak boleh dihitbah lagi ya. Ya maka di sini kita ketahui bahwasanya yang pertama ikhwah, kalau memang belum akad, itu hati mudah berbolak-balik. Jadi kalau belum akad tuh belum lega. Nanti kalau udah akad udah lega ya, loss gitu. Jadi hati itu berbolak-balik. Ya. Terkadang membatalkan akad nikah, membatalkan pernikahan sehari sebelumnya. Padahal undangan sudah disebar. Ya. Ya sudah, kalau kita mengetahui seperti ini malah kita bersyukur gitu loh. Kenapa bersyukur Ustadz? Ya. Kadang tadi waktu berbicara tidak akan sama orang lain gitu kan. Kita bersyukur karena Allah telah menyingkap hakikat wanita tersebut. Ya kan? Berarti nggak setia itu ya. Berarti apa? Melanggar janjinya. Berarti apa? Melanggar tadi ya konsekuensinya tadi. Atau janjinya tadi. Ya berarti kita bersyukur, berarti kan bukan wanita yang mungkin bukan wanita yang ya kurang baik bagi kita. Terus pertama ya, dalam hal ini perlu kita pahami ayuhal ikhwah, ya ini dalam masalah seperti ini ya, masalah hati itu mudah berbolak-balik ya, sehingga jangan sampai ada janji-janjian lah gitu ya. Itu jangan janji-janjian nanti menikah, nanti janji gini ya, karena apa? Hati mudah berbolak-balik. Saya ada teman itu janjian nanti kalau sudah lulus dari Lipia nanti menikah itu ya. Tapi ternyata apa? Ternyata di pertengahan kuliahnya ya si teman ini akhirnya membatalkan, nyuruh si akhwat nikah duluan gitu kan. Alasannya nikah apa? Suruh nikah duluan karena mungkin kalau nunggu kuliah agak lama. Tapi ternyata akhwatnya nggak nerima. Padahal udah nunggu bertahun-tahun gitu ya. Mungkin sudah banyak yang ditolak ini karena menunggu si ikhwan itu ya. Jadi apa? Jangan janji-janjian seperti ini, nanti bisa mengecewakan. Apalagi kalau waktunya masih lama, gitu ya. Jadi sesuatu yang menggantung nggak jelas itu nggak mengenakkan itu ya. Tapi kalau dalam waktu yang lama, apalagi seorang akhwat itu butuh kejelasan, ya nggak apa, jangan mau urusannya itu menggantung seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, terkadang kita di sosmed mengetahui ada akhwat yang kita ketahui atau kita kenal menampakkan wajahnya. Dan kita sebagai ikhwan mencoba mengingatkannya. Nah, ketika mengingatkan, kita terkadang tergoda karena pujian si akhwat. Jadi kalau kita ingatkan, akhirnya tergoda itu ya. Karena syukron akhi, masya Allah, nasihat yang menyentuh hati ya, mungkin gitu ya, tergoda.
bagaimana sikap kita jika hal tersebut terjadi? Segera tutup rapat-rapat pintu fitnah, gitu ya. Segera apa? Tutup rapat-rapat pintu fitnah. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mataraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Ya maka apa? Ya segera menjauhi sebab-sebab yang nanti malah menyebabkan kita itu sibuk dalam hal yang ya belum waktunya, atau sibuk dalam hal-hal yang bisa memalingkan kita dari hal-hal yang bermanfaat. Ya kecuali kalau kita sudah siap apa? Ya sudah, dilamar saja wanita ini gitu ya. Kalau memang sesuai dengan kriteria kita. Gitu ya. Jadi memang gitu, ikhwan itu bisa terbang kalau dipuji wanita. Demikian juga apa? Wanita juga bisa terbang kalau dipuji ikhwan. Apalagi kalau ikhwan yang pintar apa? Pintar ngegombal itu kan ya, pintar ngegombal ya. Wallahu taala alam. Intinya ya, hati-hati ya dengan fitnah wanita gitu ya. Bismillah, pernyataan berikutnya. Ustadz, ana terkadang memikirkan wanita yang bukan mahram, dan ana sudah berusaha menghilangkan dalam pikiran ana. Namun terkadang masih muncul dalam pikiran ini. Bagaimana Ustadz jika terjadi hal seperti ini? Ya. Kalau mampu Mas, segera apa? Nikahi. Gitu ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Kenapa kok masih muncul seperti ini? Yang pertama adalah karena jiwa dan hati kita mungkin kosong. Ya. Jadi solusinya, kalau sudah berusaha menghilangkan dalam pikiran namun terkadang masih muncul, maka semakin sibukkan diri kita. Ya. Kenapa kok pikiran-pikiran tersebut sering muncul? Karena kita ada waktu kosong. Para ulama menjelaskan bahwasannya waktu kosong bagi pemuda itu bisa merusak, gitu ya. Sehingga apa? Cari kesibukan agar bisa benar-benar apa? Benar-benar bisa melupakan si akhwat tadi, ya. Bahkan kata para ulama ya menjelaskan apa? Kalau perlu dijauhi hal-hal yang mengingatkannya, ya. Seperti apa? Mungkin nomor HP-nya ya sudah dihapus, ya, atau pemberiannya ya sudah disimpan atau dikasih orang, ya. Bahkan kata para ulama, kalau orang yang memang mencintai seorang yang lawan jenis dan susah untuk melupakannya, sebagian ulama menganjurkan apa? Pindah kota, pindah daerah itu. Karena pepatah mengatakan bahwasannya jauhnya tempat itu bisa apa? Mendukung untuk jauhnya hati gitu ya. Nah, benar itu ya. Jauhnya tempat bisa mendukung apa? Jauhnya hati tadi. Maksudnya mendukung untuk melupakan. Intinya ya memohon pertolongan kepada Allah, sibukkan hal yang bermanfaat, ya. Insya Allah akan bisa hilang perasaan tersebut. Dan ini memang seperti ini. Fitnah bagi pemuda memang seperti ini ya, yang bisa menyibukkan diri. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada wanita terkadang chat ke ikhwan bertanya masalah agama? Bagaimana sikap kita sebagai seorang ikhwan? Yang pertama perlu kita perhatikan, ya jika memang niat si akhwat tersebut baik, memang ingin mengetahui masalah agama, insya Allah tidak mengapa untuk kita balas, kita berikan jawaban. Yang penting diperhatikan dalam masalah ini apa ikhwah, dari tata bahasanya, ya, kemudian cara berbicara dengan lawan jenis bagaimana, dan yang penting juga tidak terlalu sering, ya. Tapi kalau kita pengen lebih aman, ya kita bisa mengarahkan untuk tanya ke ustadzah atau tanya ke ahli ilmu yang lainnya, gitu ya. Jika
jika kita ingin lebih aman gitu. Tapi kalau sekedar membalas dikasihkan link artikel atau enggak masalah. Cuma yang penting bahasa diperhatikan dan hati-hati dari tadi ya pintu-pintu syaitan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka ini ada pembahasan khusus masalah rambu-rambu bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Kemudian ayuhal ikhwah, pertanyaan yang berikutnya, berdosakah sebagai perempuan membatalkan pinangan? Jawabannya adalah kalau memang ya secara hukum ya membatalkan pinangan itu boleh. Ya, apalagi membatalkan pinangan memang ada ada hal yang memang diperbolehkan secara syariat. Ya, membatalkan pinangan karena ternyata ya terkuak atau terbuka tabir ya atau yang lain sebagainya. Yang penting jangan membatalkan karena Karena hal yang tidak syar'i gitu. Ya. Jadi kalau belum sudah akad saja bisa Bisa dibatalkan enggak? Bisa kan? Sudah akad itu bisa dibatalkan. Maksudnya cerai atau khulu gitu ya. Jadi membatalkan pinangan itu hukum asalnya ya boleh jika memang ada hal yang mendorong kita untuk membatalkan. Ya. Mendorong kita untuk membatalkan. Ya cuma kalau dalam masyarakat kita itu hal yang hal yang tabu ya, sudah dilamar kok dibatalkan. Jadi kalau kita seorang akhwat membatalkan pinangan karena ya memang sebab tersebut dibolehkan karena syariat, jangan tapi jangan membatalkan karena ada yang mau masuk loh ya. Ada yang mau masuk itu ya. Ada yang mau masuk, ini ada yang lebih baik ini. Ada yang masuk lebih baik, kita batalkan. Jadi dilihat sebabnya. Ya, dilihat sebabnya, terutama sebab yang mungkin ya diperbolehkan secara syariat, mungkin ya ikhwan tersebut ternyata belum bekerja. Nah, boleh enggak? Ya boleh. Karena kan itu ya merupakan hal yang dibolehkan, itu juga merupakan ya hak akhwat untuk diberikan nafkah ya dan lain sebagainya. Gitu nggih. Jadi tidak mengapa jika memang sebabnya tersebut dimaklumi. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz apabila antara ikhwan akhwat saling menyimpan nomor dengan alasan untuk berdakwah lewat story WhatsApp dan lain-lain? Mohon nasihatnya. Ya, saling menyimpan nomor secara hukum asal itu boleh. Menyimpan nomor lawan jenis itu boleh, ya cuma tadi hati-hati. Hati-hati menjaga perasaan. Terutama ya mungkin nomor teman kita ketika SMP atau SD ya. Cuma yang lebih selamat ya tadi kalau seandainya tidak menyimpan, tapi kita kalau kadang ya itu juga mungkin ya perlu pertimbangan, ditimbang maslahat madaratnya. Jadi di sini yang lebih paham kita sendiri. Ya, apakah kita tutup pintu ya, kita tutup rapat-rapat pintu fitnah? Ya, apakah kita menginginkan maslahat? Maka di sini ada maslahat dan ada madarat gitu ya. Ada maslahat berarti ya kita dapat konten-konten dakwah itu kan. Dan juga ada madaratnya, nanti bisa timbul perasaan atau yang lainnya, maka kita yang lebih tahu. Ya, lebih tahu kondisi kita. Kalau itu hal yang sudah biasa, nggak ada perasaan. Kalau muncul perasaan suka dengan lawan jenis tersebut, yang kita simpan nomornya, lebih baik dihapus. Biar tidak mengusik hati kita. Gitu ya. Lebih baik dihapus biar tidak mengusik hati kita. Ya. Beda kalau udah biasa nggak ada perasaan atau yang lainnya, mungkin berbeda kondisi dan keadaannya gitu.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap saya terhadap teman lawan jenis sedangkan saya kuliah di kampus negeri yang di sana sudah biasa untuk interaksi? Apakah salah jika tidak bertegur sapa saat berpasan karena malu? Jazakallah khairan. Ya, di sini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, memang kalau kita ya sekolah di umum atau perguruan tinggi yang umum, ya kita yang penting di sini bersikap hikmah, bersikap bijaksana. Jadi ya tidak bersikap bijaksana itu bersikap pertengahan. Ya pertengahan, ya kita bisa intinya melihat mana maslahat dan mana mudarat. Ya kalau seandainya bertegur sapa itu karena sudah ya teman sekelas atau yang lainnya, asal tidak menimbulkan fitnah atau perasaan biasa, nggak masalah bertegur sapa. Ya, bertegur sapa atau mengucapkan salam. Ya, tapi ya itu ya juga seandainya kalau nggak bertegur sapa nanti malah dikira apa? Apalagi kalau dikira sombong gitu ya. Jadi sini yang penting kita bersikap hikmah. Hikmah itu apa loh? Hikmah itu secara ya arti adalah wat usyai mawadi'ahu. Ya, usyai itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada posisinya. Sehingga hikmah itu selalu melihat ya keadaan, melihat waktu, melihat tempat. Hikmah itu selalu mempertimbangkan maslahat, maldorot, ya, yang itu kita lebih paham, diri sendiri kita lebih paham. Ya, mana yang menjadikan maslahat, mana yang maldorot, mana yang membuka pintu fitnah, ya, atau perlukah kita tutup pintu fitnah ini? Yang insya Allah ya, ini intinya kembali ke apa? Bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan lawan jenis. Intinya ya tetap menjaga batasan-batasan syariat. Kita saja kalau di pasar kan juga belinya ke apa? Beli ke lawan jenis kan juga di pasar ya, biasa ya. Ya, yang penting di sini intinya bersikap hikmah. Hitungnya tidak terlalu bermudah-mudahan dan tidak terlalu keras gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Ya mudah-mudahan bermanfaat yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Tidak ada pertanyaan lagi nggih? Enggak ada ya? Ada? Ya monggo nggih. Ada pertanyaan langsung nih dari ikhwan, tafadhal. Ya. Kalau di kalangan mungkin sahabat, biasanya mereka mengatakan seakan-akan inilah cinta yang sebenarnya. Bahkan mungkin kalau yang selalu diperlihatkan itu ketika ada seorang laki-laki yang sholat, terus dia lewat depannya mengatakan sebenarnya kamu belum cinta kepada Allah karena kamu masih melihat saya ketika kamu beribadah kepadanya. Gimana? Apakah positif negatif semua ada cinta antara Ois tadi dengan Laila, atau bisa kita ambil positifnya? Karena selama ini yang diambil baru positifnya, baru ini kali ini saya dengar seakan-akan itu terlalu tidak baik juga. Iya. Ya, pertanyaan bagus dari ikhwah ya. Berkaitan dengan al-ishku atau mabuk cinta atau kasmaran. Ya. Bagaimanakah syariat ya menilai al-ishku tadi, kasmaran atau berlebihan dalam mencintai, ya mabuk cinta? Itu secara asal memang hukum asalnya itu tercela. Karena itu bisa menyibukkan diri kita, menghalangi kita dari hal-hal yang bermanfaat. Karena sibuk memikirkan si dia, sementara itu belum halal bagi kita. Dan ini secara asal ya tercela. Kenapa? Karena ya zina itu macam-macam. Ya, ada zina matanya melihat, ya zina tangan menyentuh. Nah, dan zina hati itu apa? Menginginkan. Zina hati itu adalah menginginkan. Nah, al-ishku, mabuk cinta, kasmaran ini lebih cenderung lebih dekat ke zina hati tadi. Cenderung apa? Ke zina hati tadi. Karena ifrat.
Ifrat berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Ya kan? Bahkan kan pepatah mengatakan ya cintailah seseorang itu sewajarnya saja. Karena nanti kalau nggak sewajarnya saja, kalau cinta sudah dalam, ketika putus bagaimana rasanya? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakitnya di sini. Ya. Jadi itu ya filosofi barat atau yang lainnya itu ya memang ya filosofi yang tidak benar gitu ya, tidak benar seperti cintanya Romeo dan Juliet kayak gitu ya, itu nggak benar. Cuma gini, dalam artian kalau seseorang mencintai wanita tadi ya, itu hal yang memang fitrah tabiat gitu ya. Yang penting apa? Yang penting tadi bisa manajemen perasaan sehingga apa? Bisa lebih bersikap bijak gitu. Wallahu taala alam bisawab gitu. Ada lagi para ikhwah? Tanya langsung? Iya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pertanyaan bagus, apakah kalau mencari pasangan itu harus sekufu? Ya. Ya sekufu, sekufu itu penting, sekufu itu penting juga ya diperhatikan. Namun di sini yang paling penting adalah sekufu dalam hal agama. Itu kan ya, sekufu dalam hal agama. Dan itu sekufu dalam hal harta atau sekufu dalam hal pangkat, status sosial itu enggak menjadi suatu keharusan. Harta, pangkat, status sosial ya, keturunan itu enggak suatu hal yang keharusan. Yang penting tadi sekufu dalam hal agama. Tapi hal-hal ini seperti sekufu dalam harta, dalam pangkat, jabatan, keturunan itu juga penting. Biar tidak jomplang itu loh ya. Biar tidak jomplang. Ya biar nggak jomplang nanti agar tidak timbul masalah-masalah ketika menikah. Ya ada teman juga ya. Ada teman terutama memang sebagian ulama menganjurkan ya pihak laki-laki itu harus lebih dari akhwat. Ya. Harus apa? Harus lebih dari segi ilmu agamanya, dari segi mungkin ya keturunan atau hartanya, ya. Ada yang para ulama yang menganjurkan seperti itu. Namun sekufu dalam hal dunia itu ya intinya bukan suatu keharusan. Yang penting adalah tadi kembali ke ya sekufu dalam hal agama atau akhlak itu yang menjadi tolak ukur. Tapi bukan suatu keharusan, tapi juga diperhatikan loh. Karena ya realitanya demikian. Timbul masalah-masalah mengungkit-ungkit ya seperti itu. Ya atau nanti malah timbul apa istilahnya ikatan suami takut istri gitu ya. Nah, di sini. Wallahu taala alam bisawab. Karena ada nasihat orang Arab kan ya. Seorang Arab ya laki-laki itu harus lebih dari hal apa? Ya dari hal tadi agama. Bahkan ada yang harus lebih tinggi, bukan harus ya. Idealnya itu lebih tinggi postur tubuhnya itu. Tapi itu bukan suatu keharusan itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Gitu nggih? Ya cukup? Ya cukup. Kita cukupkan di sini. Ada banyak kekurangannya, mohon maaf. Fana sallallahu ta'ala huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.